Halo, kembali lagi bersama saya Mas Prank di sini. Oke, teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi terkait las oksiasetilin atau las karbit dari pertemuan pertama yang kemarin sudah saya buatkan videonya. Oke. Untuk pertemuan pertama kemarin mungkin kita bisa review lagi, mungkin teman-teman banyak yang kelupaan atau bisa dikatakan masih belum ada yang mengerti, ya kan? Di sini las oksiasetilin memiliki definisi adalah proses pengelasan yang dilakukan secara manual menggunakan panas dari reaksi kimia. Reaksi kimianya diciptakan dari gas asetilin atau C2H2 dengan ditambahkan gas oksigen atau O2. Jadi pengelasan oksiasetilin ini tidak menggunakan media listrik. Dan mekanismenya kita review singkat. Logam cair menyatu dengan sendirinya tanpa perlu ditekan, sehingga kita perlu melakukan pengaturan pada saluran atau pada katup daripada saluran asetilin dan juga oksigen, sehingga dari situ panas yang dihasilkan dapat mencapai kurang lebih atau hampir mencapai 3200 derajat Celcius, sehingga logam dapat cair dan menyatu pada media yang akan dilas atau benda kerja. Nah, pengelasan ini juga multifungsi, teman-teman. Berfungsi untuk tentunya satu untuk mengelas, yang kedua untuk memanaskan, yang ketiga untuk mematri, yang keempat memotong baja dan melapisi permukaan. Lalu di sini kita review singkat prinsip kerja. Di sini ada 3, transformasi energi, yaitu mengkonversi energi potensial kimia menjadi energi panas yang ekstrim. Yang kedua ada katalisu ekstrim, membutuhkan pasokan O2 murni, bukan 21% atmosfer, agar pembakaran mencapai suhu puncak, yaitu mencapai 3200 derajat Celcius. Yang ketiga dinamika material. Kecepatan reaksi diatur mutlak oleh tekanan dan rasio volume C2H2 dan O2, optimal untuk sheet metal. Oke, kita review yang bagian-bagian penting saja ya. Dari sini mungkin nanti teman-teman ada yang kebingungan bagaimana karakteristiknya gas O2 dan asetilin. Jadi ada biasanya ditandai dengan warna tabung biru untuk oksigen dan warna tabung putih untuk gas asetilin. Nah, fungsinya yang paling penting adalah tekanan dan fungsinya. Di sini fungsinya O2 adalah katalis pembakaran atau oksidator. Sedangkan asetilin bahan bakar utamanya yaitu berupa gas hidrokarbon yang notabene adalah penghasil panas. Nah, tekanan di sini kenapa kok penting? Tekanan itu penting karena apabila tekanan di atas daripada syarat optimal, maka akan terjadi ledakan atau mudah meledak. Contohnya seperti O2 atau oksigen ini tinggi, sangat tinggi tekanannya di antara 15 atmosfer atau ATM hingga 165 ATM. Sedangkan asetilin tentunya sangat rendah, teman-teman, karena memang dia ini sebagai media penghasil panas ya. Rendah, maksimal 1,5 ATM di generator. Berbahaya dan mudah meledak apabila di atas 2 atmosfer atau 2 ATM. Jadi kita memiliki batas toleransinya itu 1,5 ATM. Bahkan mungkin 1,6 pun bisa meledak. Apalagi yang di atas 2 atmosfer malah akan meledak secara instan. Jadi itu. Nah, ini ada karakteristik dan sintetis gas asetilin ya. Di sini yang penting adalah kenapa kok tabungnya nggak boleh terbaring, karena memang untuk mencegah aseton cair keluar dari katup. Nah, gas aseton itu fungsinya adalah pelarut untuk menstabilkan gas asetilin di bawah tekanan dan bentuknya adalah cairan bukan gas. Lalu kita ada ke arsitektur perangkat las OAW. Ini bagian perangkat bagian dekat torch-nya itu ada regulator tekanan ya kan. Di sini ada regulator tekanan, teman-teman.
Mungkin sebentar saya nyalakan dulu untuk laser point-nya. Nah, ini regulator tekanan. Lalu di sini ada katup kendalinya, oke. Lalu di sini ada mixing chambernya atau ruang pencampur. Di sini saluran selang daripada tabungnya. Dan di sini adalah flashback arrestor. Fungsinya apa ini? Harus ada ini teman-teman, karena untuk safety, memblokir rambatan balik api secara mekanis menuju silinder. Supaya nggak ada rambatan balik. Ketika ada rambatan balik maka terjadilah apa yang namanya meledak, kan begitu. Oke, kita lanjutkan langsung kita. Nah, di sini ada 3 nyala api. Saya review sedikit-sedikit. Nyala karburasi itu bisa ditandai dengan warna oranye. Untuk nyala netral bisa ditandai dengan warna biru. Nyala oksidasi bisa ditandai dengan warna ungu. Kalau nyala karburasi atau berwarna oranye ini asetilin berlebih, nyala netral ini perbandingan rasionya adalah 1:1 antara oksigen dan asetilin, sedangkan nyala oksidasi adalah oksigen yang berlebih. Biasanya untuk motong ini, untuk yang nyala oksidasi ini. Oke, lanjut. Ini mungkin kemarin sudah ya kita membahas terkait siklus menyalakan api startupnya, siklus mematikan apinya. Lalu, nah ini kita masuk ke materi yang berikutnya. Kita masuk kepada geometri sambungan las fundamental. Di sini sambungan las yang saya cantumkan itu adalah butt joint atau tumpul. Apa butt joint itu? 2 plat sejajar pada bidang yang sama membutuhkan penetrasi akar yang presisi. Biasanya teman-teman, ketika kita membuat butt joint ini, kita harus membuat yang namanya kampuh. Kenapa kok kita harus membuat kampuh? Kampuh itu berfungsi untuk mengisi kekosongan teman-teman sebenarnya. Kampuh itu biasanya bentuknya V atau U. Kenapa kok dibentuk kampuh? Karena memang apabila kita mengelas tanpa kampuh, berarti kita mengelas hanya di permukaan saja teman-teman. Sedangkan apabila ada retakan sampai ke bawah atau patahan sampai ke bawah, dia tidak akan masuk teman-teman. Logamnya ini tidak bisa masuk ke dalam. Maka dari itu fungsinya kampuh adalah untuk memang benar-benar menyambung kembali kedua plat ini dari akarnya sampai ke bagian permukaan. Lalu yang selanjutnya ada lap joint atau tumpang tindih. Nah, 2 plat tumpang tindih pengelasan dilakukan pada sudut pertemuan. Nah, sudutnya apa di sini? 90 derajat. Nah, ketika melakukan ini teman-teman, kita tidak perlu lagi membuat kampuh karena kampuhnya atau sudutnya ini bisa dikatakan sebagai kampuh. Tapi tidak apa ya namanya. Jadi di sini tetap kita juga bisa membuat kampuh lagi, cuman buat apa? Karena memang di sini di sudut 90 ini kita jadikan sebagai kampuh, kan begitu. Yang selanjutnya ada T-joint bentuk T, membutuhkan teknik fillet weld dengan sudut torch khusus. Jadi hampir sama dengan ini. Ketika kita mengelas siku teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah sudut daripada pengelasan. Sudut daripada pengelasan di angka kurang lebih 45 derajat. Jadi kenapa kok kita harus mengukur atau memperhatikan sudut torch tersebut? Agar lelehan daripada media yang digunakan termasuk juga dengan elektrodanya itu dapat menyatu dengan sempurna. Contoh, apabila teman-teman melakukannya di sudut 80, berarti kan tegak. Kalau tegak teman-teman, itu rata-rata cairannya itu akan jatuh ke bawah, sehingga plat yang berdiri tegak ini itu tidak bisa menyambung dengan plat yang tidur ini, sehingga sudut daripada pengelasan untuk T-joint ini sangat-sangat diperlukan. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi dari ketiga ini dulu itu memang memiliki perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu dalam artian
beberapa parameter yang berbeda yang perlu diperhatikan. Untuk butt joint ini kita harus membuat kampuh. Untuk yang lap joint dan T-joint ini kita harus mengatur atau mengoptimalkan posisi sudut torch agar lelehan tidak terlalu bawah, sehingga material atau benda kerja yang berdiri ini dapat menyambung sempurna dengan material atau benda kerja yang tertidur. Nah, yang terakhir ada edge joint, teman-teman. Edge joint ini menumpuk biasa atau sisi penyatuan pada tepi dua plat yang disejajarkan, digunakan untuk plat tipis. Biasanya memang untuk plat tipis ini, teman-teman. Kalau plat tebal dia kurang maksimal, teman-teman. Kenapa kok kurang maksimal? Karena kita tidak akan bisa membuat kampuh apabila seperti ini, teman-teman. Ketika kita membuat kampuh, yang ada malah bolong. Karena pengelasan yang kita lakukan adalah pengelasan asetilin, bukan pengelasan listrik. Kenapa? Pengelasan asetilin itu 70% hampir sama dengan pengelasan listrik jenis TIG. Jadi 70%-nya dia itu mengenakan pada benda kerja, sehingga apabila kampuh berlebih akan terjadi bolong. Sehingga bukan memanaskan elektroda saja, melainkan memanaskan dari benda kerjanya terlebih dahulu, agar memang benar-benar elektroda yang cair itu bisa menyatu dengan logamnya ini atau benda kerjanya ini. Oke, sampai di sini kira-kira teman-teman mungkin sudah paham ya. Hampir sama juga dengan TIG MIG, cuman kita harus memperhatikan daripada metode pengelasannya. Ketika kita melakukan asetilin atau kelas karbit, memang kita harus benar-benar tahu pengoptimalan daripada parameter-parameter seperti contohnya nyala api, yang kedua posisi pengelasan di sudut berapa, lalu sambungannya bagaimana. Ketika sambungannya butt joint kita harus membuat kampuh. Ketika lap joint dan T-joint kita harus mengatur sudut daripada torch tersebut. Ketika edge joint ini hanya bisa dilakukan pada sheet plate atau plat yang memang benar-benar tipis. Jadi sampai sini teman-teman, kalau nanti misalnya ada praktikum atau memang mungkin teman-teman punya bengkel sendiri atau ada yang kerja di bengkel, teman-teman bisa melakukan las asetilin, maka teman-teman juga harus perhitungkan ini. Ketika ini sambungan las tidak diperhatikan, maka akibatnya akan fatal, teman-teman. Adapun material yang rapuh juga bisa, adapun cacat pada pengelasan juga bisa. Karena apa, teman-teman? Memang las asetilin atau karbit ini memang diperlukan konsentrasi yang khusus dan parameternya banyak, sehingga kita harus mengontrol parameter itu dengan sangat hati-hati. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke kinematika vektor dan posisi pengelasan. Nah, di sini ada posisi pengelasan, teman-teman. Ya, ini terkait posisi pengelasan, termasuk sudut torchnya juga kita bahas di sini. Yang pertama ada posisi flat atau posisi datar. Gerakan melingkar atau bergelombang stabil. Nah, gerakan melingkar atau bergelombang stabil ini biasanya kayak contohnya seperti angka 8. Itu juga bisa, teman-teman. Sudut longitudinalnya antara 5 sampai 10 derajat. Transversnya 90 derajat dengan sambungan las butt joint. Tekan sedikit ke dinding sambungan. Kenapa kok perlu ditekan sedikit ke dinding sambungan? Agar pengisian daripada elektroda cair itu memang benar-benar menumpuk sempurna, sehingga menciptakan kekuatan yang baik, teman-teman. Jadi untuk posisi datar flat ini memang kita melakukannya berulang-ulang kali, teman-teman. Jadi di sini kita mulai di sini ya. Jadi begini, teman-teman, gerakannya. Coba perhatikan daripada
ini titik merah ini ya. Nah, gini teman-teman. Dorong lagi ke sini teman-teman. Nah, terus ke sini. Dorong lagi ke sini. Dorong lagi ke sini. Jadi memang perlahan teman-teman. Untuk mengisi memang benar-benar mengisi dari kekosongan itu tadi. Untuk bajoin kan kita bajoin harus pakai kampuh teman-teman, apalagi untuk material yang memang benar-benar tebal. Sehingga maka dilakukan tekan sedikit ke dinding sambungan. Untuk apa? Untuk mengisi daripada kekosongan itu tadi. Oke, yang selanjutnya ada posisi horizontal teman-teman. Di sini posisi horizontal itu seperti T-joint tadi, ya kan? Wajib gerak melingkar untuk fillet, zigzag maju mundur untuk bat, fokus menahan gravitasi agar lelehan tidak jatuh. Nah, benar yang apa yang saya katakan tadi kan? Kita harus mengatur benar-benar sudut torchnya juga. Dan cara pengelasannya itu gerakannya harus melingkar untuk yang fillet dan zigzag maju untuk yang mundur, maju mundur untuk yang bat. Nah, di sini kita fokusnya adalah menahan gravitasi. Jadi sebaik mungkin lelehan tadi dengan sudut torch yang benar itu tidak sampai jatuh ke daerah sini saja teman-teman, ke material yang ini. Apabila terjadi leleh yang jatuh ke sini terlalu lebar, maka dapat dipastikan di bagian sambungan yang di tengah ini, di bagian fusion zone-nya, ini tidak akan menyatu teman-teman. Sehingga yang dilakukan adalah sedikit mendorong ke atas ke bagian sini. Karena memang lelehan nanti yang bersifat cair, sifat dari zat cair sendiri adalah pasti akan turun ke tempat yang lebih rendah kan begitu. Sehingga pendorongannya itu seperti ini teman-teman. Untuk atas agak jauh sedikit, lagi ya, ke atas agak jauh sedikit. Jadi begitu teman-teman kurang lebihnya. Dan sudutnya memang harus benar-benar dioptimalkan. Oke, yang berikutnya ada posisi vertikal naik atau turun. Nah, di sini posisinya juga penyambungannya T-joint, cuman bentuk daripada benda kerjanya itu berdiri teman-teman, berdiri semua. Nah, vertikal naik dan turun itu biasanya kita, kalau kita mengelas dengan cara vertikal naik, sudutnya antara 10 derajat hingga 15 derajat untuk menahan pudel cair. Pudel itu maksudnya ini lelehannya. Sedangkan untuk vertikal turun dikerjakan sangat cepat, 5 sampai 10 derajat. Kenapa kok cepat? Karena memang logam cair itu kan untuk cairan sendiri kan pasti turun gini teman-teman. Maka dilakukannya secara cepat, lebih cepat begini teman-teman. Gerakannya seperti ini, lebih cepat. Tapi ketika vertikal naik, ya kita harus memperlambat teman-teman, dan itu pun harus agak sedikit didorong. Nah, dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi. Nah, dikembalikan lagi. Waktunya juga yang dibutuhkan pasti akan lebih lama ketika kita vertikal naik, tapi ketika vertikal turun juga pasti akan lebih cepat, tapi juga tidak boleh terlalu cepat teman-teman. Resikonya apa kalau terlalu cepat? Logam lelehannya belum melekat, tapi teman-teman udah geser, maka itu menimbulkan cacat, porositas namanya. Nah, kalau ada porositas ya pasti nggak kuat teman-teman untuk sambungan las itu sendiri. Nah, sekarang yang posisi di atas kepala. Nah, di atas kepala ini sudutnya itu 5 sampai 10 derajat ya teman-teman. Posisi paling menantang sudut antara 5 sampai 10 derajat. Manipulasi area cair sekecil mungkin agar gaya gravitasi tidak menjatuhkan logam cair. Jadi, yang perlu kita lakukan teman-teman di sini, kalau misalnya posisi pengelasan di atas kepala, ya kan, kita harus meminimalisir elektroda cairnya. Kenapa kok harus dimanipulasi, harus mengatur itu? Karena takutnya menetes teman-teman. Kalau menetes pun ya percuma teman-teman, tidak akan terisi. Lah kenapa sih kok dibentuk posisi atas kepala atau overhead? Kan tidak semua
material itu bisa dicopot pasang teman-teman. Pada contohnya ketika teman-teman mungkin pernah melihat pengelasan bawah air, pipa, memang benar-benar pipa untuk minyak di bawah air. Masa kita harus melepas dulu teman-teman? Terus minyaknya kan nyebar kemana-mana. Salah satunya cara pengelasannya apabila memang ya harus menggunakan overhead ini. Nah tapi juga kita harus memang benar-benar mengoptimalkan. Makanya kenapa untuk sekarang ini ya kan, pengelasan bawah laut itu memang dibayar sangat mahal teman-teman. Dan sekolahnya pun juga mahal. Tidak segampang itu untuk mendapatkan sertifikasi pengelasan bawah laut. Karena memang satu dari resikonya, ya kan, resikonya itu sendiri, pengelasan yang dilakukan, kerusakannya juga kita pastinya besar, bukan kerusakan kecil, yang menyebabkan apa teman-teman? Teknisi yang melakukan pengelasan di bawah laut ini harus menahan apa? Harus menahan daripada tekanan air laut. Yang kedua juga harus menahan dari dahaga atau haus. Karena pengambilan daripada pengelasannya itu memang satu kali ambil teman-teman. Kecuali tabung oksigen yang digunakan untuk menyelam itu memang habis. Tapi ketika masih ada dan masih banyak, teknisi nggak akan naik teman-teman. Gitu loh. Sehingga dilakukanlah sekali pengelasan ini, dan memang ya harus penuh dengan konsentrasi. Yang kedua juga harus tahan dari tekanan air laut di dasar laut, kan pasti besar itu teman-teman tekanannya. Lalu harus memang benar-benar fokus terhadap lelehan ini tadi teman-teman, kan begitu. Dengan begitu mungkin nanti ya siapa tahu teman-teman nanti setelah lulus kuliah ada yang mau sekolah pengelasan, berminat untuk pengelasan bawah laut, ya saya doakan sukses, saya doakan lancar. Tapi memang dari sekolahnya pun, pelatihannya pun untuk menyiapkan ini itu yang terpilih cuma sedikit teman-teman, dan memang sertifikasinya juga susah untuk didapatkan. Sudah bayar mahal, teman-teman pun belum tentu lolos, belum tentu dapat sertifikat. Nah apa yang harus diperhatikan ya ini tadi teman-teman, keseluruhan daripada sambungan las tadi teman-teman harus tahu, ya kan, apa saja parameter yang diperlukan setiap sambungan las ini. Lalu ada posisi pengelasannya juga, sudutnya juga, tidak semuanya itu sama, kan begitu teman-teman. Sehingga apabila teman-teman nanti sudah bersekolah pelatihan pengelasan, kan biasanya pengelasan, sertifikasi pengelasan yang bukan bawah laut itu ada posisi G1 sampai G6 teman-teman. Dan itu teman-teman juga bisa cari di YouTube, videonya juga banyak, ya kan, posisi pengelasan macam-macamnya. Dan apalagi nanti teman-teman setelah melakukan itu, teman-teman melakukan sertifikasi lagi untuk mengambil pengelasan bawah laut, wah bisa dipastikan kalau teman-teman tekun dan memang berkomitmen untuk selalu enjoy dalam pengelasan, wah dijamin pasti hidupnya akan enak. Kenapa teman-teman? Karena memang bayarannya per sentimeter teman-teman. Kalau setahu saya pernah dengar dari kerabat-kerabat, dari teman-teman saya dulu, itu memang bayarannya per sentimeter. Sehingga 10 cm saja misalnya per sentimeternya dibayar sebanyak Rp300.000 atau Rp400.000, 10 cm aja udah berapa teman-teman, kan begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang ada inspeksi visual dan diagnosis cacat las atau welding defect. Yang pertama ada lack of penetrance and lack of fusion. Di sini berarti fusi gagal menembus ketebalan base material. Suhu nyala terlalu rendah atau laju gerak ekstrim. Nah, fusi gagal menembus ketebalan base metal itu berarti ada kekosongan teman-teman. Nah, kekosongan itu biasanya karena apa sih? Karena suhu nyala terlalu rendah teman-teman. Makanya kenapa
kita memang harus benar-benar kalau pakai gas asetilin kita juga harus tahu, oh ketebalan material seberapa ini. Kita harus tahu juga kira-kira nyala apinya yang dipakai yang mana ini. Terus suhunya kurang lebih berapa, kan begitu. Selanjutnya yang perlu kita benarkan adalah laju gerak. Laju geraknya mungkin teman-teman membuat angka 8 atau kalau enggak melingkar biasa seperti ini. Kita tidak boleh terlalu cepat teman-teman. Karena apa? Logam pengisi belum sempat mengisi dari kekosongan ini tadi, tapi teman-teman sudah tarik. Ketika teman-teman sudah tarik, maka otomatis dia tidak akan besarnya segini, melainkan akan mengecil. Sehingga mengecil itu tadi menyebabkan dari kekosongan. Itu yang dinamakan dengan lack of penetration dan fusion. Yang kedua ada undercutting teman-teman. Di sini tergerusnya volume logam induk membentuk parit. Penyebabnya adalah laju pengelasan berlebihan atau tekanan gas terlalu kuat. Nah, ini teman-teman. Pengelasan itu juga harus mempertimbangkan tekanan gas dan juga laju pengelasan ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi yang paling banyak itu memang laju pengelasan teman-teman. Maksudnya yang berkaitan erat itu bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan ini, undercutting kan begitu untuk laju pengelasan. Nah, tekanan gas terlalu kuat. Sekarang teman-teman kalau tekanan gas oksigennya terlalu kuat, nggak mungkin kalau asetilin terlalu kuat dia akan mati karena ada flashback arrestor itu tadi teman-teman, ada safety-nya. Karena kalau tidak ada itu maka resiko ledakannya ada pada di tabungnya teman-teman. Kan sesuai dengan pertemuan kemarin sudah saya jelaskan kalau asetilin itu kan maksimal 1,5 atm. Jadi kita nggak mungkin memainkan daripada tekanan untuk asetilin. Tapi kita perlu memainkan tekanan daripada gas O2. Nah, apabila gas O2-nya terlalu tinggi maka akan menjadi nyala oksidasi. Bukan mengelas, melainkan untuk memotong teman-teman. Sehingga terjadi undercutting ini tadi. Sehingga kita perlu menyeimbangkan dengan rasio yang benar yaitu 1:1. Tapi juga harus dilihat dari keseluruhan material, dimensinya berapa. Sehingga kita dapat mengatur laju daripada pengelasan. Oke, yang ketiga ada porosity atau porositas yang sering saya sebut ya. Rongga gelembung ini teman-teman, yang kecil-kecil ini. Nah, ini rongga gelembung gas makroskopis terjebak akibat kontaminasi atmosfer atau laju oksidasi tinggi. Nah, laju oksidasi tinggi ya karena tekanan gas ini tadi teman-teman. Tekanan gas apa? Oksigen. Dan ada kontaminasi atmosfer. Kontaminasi apa? Udara luar teman-teman. Ada juga kontaminasi daripada kotoran pengelasan berupa apa teman-teman? Mungkin ada debu yang terbawa oleh udara luar, kan begitu teman-teman. Makanya kelemahannya memang daripada gas asetilin ini ya ini teman-teman. Kalau memang tidak benar-benar ahli, pasti ada porositas, tidak mungkin tidak ada. Karena kenapa? Adanya kontaminasi atmosfer dan laju tekanan dari gas ini berpengaruh pada laju oksidasi. Ketika laju oksidasi tinggi dengan tekanan yang tinggi, maka dapat dipastikan porositasnya juga akan semakin banyak. Lalu yang keempat ada longitudinal atau crater crack. Ya, biasanya atau retakan teman-teman. Nah, retakan tuh biasanya kan di munculnya atau mekanismenya itu dari inisiasi crack atau initial crack. Nah, initial crack atau inisiasi retakan itu biasanya disebabkan oleh tegangan yang berlebih teman-teman. Itu bisa. Lalu ada growth crack atau yang kita sebut dengan pertumbuhan daripada cracknya itu tadi. Dari awal ini mungkin retakan sedikit, lalu dia menjadi seginilah. Ini yang kita sebut sebagai growth crack. Nah, lalu ada crater crack, yaitu retakan mekanis membujur di akhir lasan akibat laju pendinginan drastis atau penarikan torch secara tiba-tiba. Jadi teman-teman,
crater cracks ini ditimbulkan akibat laju pendinginan drastis. Laju pendinginan drastis gimana maksudnya? Oh, ketika kita selesai mengelas, dilakukanlah pendinginan secara cepat. Atau kalau misalnya teman-teman pernah belajar metalurgi terkait perlakuan panas logam, itu biasanya kan diimbangi dengan quenching. Quenching itu adalah pendinginan cepat. Nah, quenching pun itu ada banyak. Ada direct quenching, ada indirect quenching, ada double quenching. Jadi begitu teman-teman. Nah, quenching ini sendiri dalam pengelasan itu tidak dianjurkan teman. Karena apa? Dia akan menimbulkan inisiasi crack yang nantinya akan menjadi crater crack. Nah, bukan hanya pendinginan saja teman-teman, melainkan ada penarikan torch secara tiba-tiba. Makanya kenapa kita setelah mengelas, di akhir pengelasan itu pasti kita akan sedikit tekan di bagian sini teman-teman. Misalnya ini ngelas arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Nah, misalnya kita melakukan pengelasan arahnya ke sini teman-teman, ya kan? Arahnya ke sini. Nah, di akhir ini teman-teman, di akhir sini itu pasti kita akan mendorong sedikit teman-teman. Untuk apa? Untuk mengisi daripada ini ya teman-teman, bagian akhir atau bujur akhir lasan di fusion zone ini tadi. Ketika teman-teman nggak ada melakukan pendorongan, ya kan, maka dapat dipastikan teman-teman, dia akan menimbulkan inisiasi crack, lalu crack growth, yang terakhir menjadi crater crack. Dan itu ketika terjadi apabila teman-teman melakukan uji material berupa bending test atau mungkin uji tarik tensile testing, ya kan, itu akan menyebabkan patah. Jadi crack ini adalah awal mulanya fenomena yang dikatakan patahan atau patah. Nah, adapun tindakan preventif yang kita bisa pakai teman-teman, di sini kalibrasi ulang tekanan regulatornya di regulator gas itu tadi, di tabungnya, dekat tabung itu. Lalu preparasi pembersihan oksida permukaan, jadi dibersihkan dulu sebelum dilakukan pengelasan, ya kan. Dan modifikasi sudut ayunan torch secara geometri. Sudut ayunan torch tadi kita bahas di sini teman-teman, ya kan. Ini adalah tindakan pencegahannya teman-teman, supaya tidak terjadi 4 ini tadi, cacat pada pengelasan asetilin. Oke, kita lanjutkan menuju ke diagnostik kegagalan metalurgi, penetrasi dan fusi. Yang pertama teman-teman, yang nomor 1 ini tadi ya, defek penetrasi kurang sempurna. Nah, ini penetrasinya kurang sempurna teman-teman. Gejalanya, panas tidak mencapai seluruh ketebalan plat atau base metal. Jadi cuma sampai sini, nggak sampai ke bawah. Weld bit hanya menyeberangi celah tanpa mencairkan bagian dalam. Jadi dia itu hanya menyeberangi lah teman-teman. Nah, hanya menyeberang gini. Tapi tidak mengisi celah, sehingga yang dinamakan penetrasi kurang sempurna. Ketika sempurna ini pasti harus keisi teman-teman. Fungsinya daripada fungsinya daripada kampuh itu sendiri adalah agar penetrasi yang dilakukan sempurna. Kalau ini kurang sempurna teman-teman. Nah, penyebabnya apa? Parameter panas terlalu rendah, kecepatan ayun terlalu lambat, atau preparasi sudut kampuh kurang lebar. Makanya kampuh pun juga ada sudutnya teman-teman. Kita nggak bisa ngawur atau seenaknya sendiri saat menentukan kampuh. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait kampuh itu sendiri teman-teman. Ada sudut-sudutnya. Mungkin kalau kita bertemu lagi
ya kan. Kita akan membahas kampuh, tapi tentunya kita harus dari mahasiswa juga harus belajar dulu sebelum kita melakukan pertemuan. Kenapa? Agar saat kita berdiskusi di kelas itu bukan saya saja yang aktif, melainkan teman-teman juga aktif. Dan mungkin saya masih belum tahu untuk jadwal berikutnya, saya yang mengajar atau senior saya Pak Tugur yang mengajar. Yang jelas kemungkinan untuk materi berikutnya kita juga akan membahas terkait kampus, sudut-sudut kampus, hubungannya dengan dimensi ketebalan bagaimana, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, yang kedua selanjutnya ada kurangnya peleburan atau lack of fusion. Logam pengisi menempel secara fisik tapi tidak berpadu secara molekular dengan dinding dasar logam. Contohnya ini teman-teman, dia nggak nempel. Atau biasanya kalau di bengkel-bengkel pengelasan, bengkel-bengkel las itu kan biasanya, wah ini nggak nempel ini, wah ini kurang nempel ini. Karena apa? Kecepatan pengelasan terlalu lambat atau tekanan gas suhu nyala terlalu rendah untuk melebur dinding base metal. Karena pada dasarnya las oksiasetilin atau las karbit ini kita harus memanaskan dulu benda kerjanya teman-teman. Di fusion zone itu tadi harus dipanaskan dulu. Ketika sudah dipanaskan, masuklah tangan yang satunya untuk memberikan elektroda. Ketika suhu yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan atau suhu optimalnya, maka tidak akan terjadi yang namanya lack of fusion, sehingga dia akan memang benar-benar menempel dengan sempurna. Itu teman-teman. Jadi kalau yang pertama ini dia tidak bisa mengisi kekosongan atau celah ini tadi, ya kan, atau kropos, bisa kita bilang kropos di sini, ada seperti terowongan atau mungkin ruangan di sini. Nah, yang kedua ini lebih ke dinding daripada materialnya. Dia tidak menempel ke dinding. Terus buat apa kita mengelas kalau ini enggak menempel dan ini juga enggak mengisi sampai ke bawah? Kan begitu. Kan fungsinya mengelas menyambung agar material yang digunakan itu dapat kuat seperti semula. Kan begitu teman-teman. Nah, kuat seperti semula itu bukan berarti setelah kita las langsung dia bisa dipakai begitu saja. Apabila aplikasinya memang membutuhkan kekerasan yang tinggi teman-teman, ya kita harus melakukan yang namanya perlakuan panas pada logam. Ketika sudah dilas kita akan melakukan tempering teman-teman, atau bisa dikatakan hardening, tergantung daripada material tadi. Misalnya baja karbon rendah, mungkin akan dilakukan proses thermochemical treatment dengan terkhusus perlakuannya yang dinamakan adalah carburizing atau penambahan unsur karbon pada baja itu sendiri. Untuk apa? Di teori mungkin teman-teman bisa membuka teori di buku ASM Metal Handbook, yaitu volume 4 terkait heat treatment ya teman-teman. Nah, itu bisa di situ teman-teman bisa cari. Memang tujuannya di situ adalah carburizing adalah menambahkan karbon. Nah, semakin meningkatnya karbon, teman-teman pernah belajar diagram kesetimbangan fasa Fe3C, semakin banyaknya karbon maka fasa yang terbentuk juga akan semakin keras. Dan itu pun juga ada hubungannya dengan critical cooling rate atau pendinginan. Nah, ketika pendinginannya teman-teman menggunakan pendinginan dalam tungku, yaitu yang dinamakan annealing, ya dia akan lunak teman-teman, bukan keras malah lunak, walaupun ada sedikit daripada karbon yang terikat. Tapi ketika dilakukan carburizing itu optimalnya menurut teori ASM Metal Handbook Heat Treatment itu biasanya di antara suhu 950 hingga 1050 derajat Celcius. Lalu didinginkan secara cepat atau quenching
menggunakan air. Nah, untuk selanjutnya setelah menggunakan air kita lakukan pemanasan lagi yang disebut sebagai artificial aging, ditempering lagi untuk yang dinamakan artificial aging. Untuk apa? Ketika material tersebut sangat amat keras akan mudah patah, tapi ketika dipanaskan lalu dilakukan pendinginan di udara terbuka teman-teman ya, itu akan membuat material tetap keras di bagian permukaan, melainkan akan sedikit lunak di bagian inti daripada material itu tadi, sehingga umur atau masa pakainya dapat berlipat kali daripada dilakukan quenching saja teman-teman. Karena apa? Ketika sudah sangat keras, memang komponen tersebut diperlakukan aplikasinya secara kontinu, ada siklusnya juga teman-teman. Itu biasanya bisa dipelajari di evaluasi umur produk ya. Itu kita memperkirakan umur produk daripada mengatasinya. Ibaratnya gini teman-teman, kita memperkirakan kira-kira 10 tahun ke depan dari data-data yang sudah ada termasuk perlakuan tadi itu, kira-kira kapan sih perlu di maintenance lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Makanya kenapa dilakukan setelah pengelasan ini tadi, dilakukan proses daripada heat treatment pada logam sesuai dengan aplikasinya lagi. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya ada diagnostik kegagalan metalurgi, undercut dan porositas. Yang pertama ini ada take las atau undercutting. Nah, ini kelihatan teman-teman ya di sini ya. Ada undercutting loh, ini ada yang enggak terisi teman-teman. Gejala pengikisan logam dasar di sisi kontur las menciptakan konsentrasi tegangan mekanis yang berakibat fatal. Kalau ini berakibatnya fatal loh teman-teman. Di sini dia menempel, di sini menempel, di sini menempel. Tapi di sini dia kurang menempel teman-teman. Enggak nempel, ada kekosongan, ada kikisan. Nah, di sini dia tidak akan menyambung sempurna teman-teman. Dan itu memang pengaruhnya sangat berbahaya. Kelihatannya jarak jauh, memang aman sudah dilas gitu. Aman sudah nyambung, tapi ketika dilakukan pembebanan overload bahaya teman-teman. Ini bisa menjadi salah satu crack itu tadi. Nah, penyebab dan solusi. Penyebabnya kecepatan torch terlalu tinggi dipadu dengan tekanan gas tak seimbang, ya kan? Jadi kecepatan torch terlalu tinggi, kecepatan itu maksudnya kecepatan pengelasannya tadi dengan tekanan gas yang tak seimbang. Mungkin rasionya 1:1, teman-teman pakainya 0,8:1 gitu teman-teman. Itu sangat amat berbahaya dan dapat menimbulkan yang namanya undercutting. Nah, gimana solusinya? Ya turunkan kecepatan pengelasan. Jadi teman-teman memang harus melakukannya secara perlahan. Ketika teman-teman melakukannya terlalu cepat, terburu-buru ya enggak bisa. Karena memang pengelasan ini untuk zaman sekarang ini bukan sekedar untuk menyambung las, melainkan seni daripada penyambungan logam. Jadi bukan cuman menghindari kegagalan saja, tapi melainkan bentuk dari keindahan sambungan las itu sendiri dengan mempertimbangkan kekuatannya juga. Jadi begitu teman-teman. Terus yang keempat nih ada porositas yang biasanya saya dari atas itu memang terlihatnya memang sempurna. Tapi ketika memang diteliti menggunakan menggunakan penetran dan segala macam ya, itu kan termasuk NDT ya, non destructive test, itu dia pasti akan muncul bintik-bintik merah nanti teman-teman, walaupun di permukaannya terlihat harus gini. Nah, gejalanya apa? Lubang-lubang kecil mirip spons akibat gelembung gas yang terjebak saat transisi cairan menjadi padat. Nah, saya bilang tadi kenapa kok ada gelembung gas, itu didapatkan karena kontaminasi dari udara luar teman-teman. Ketika cairan elektroda di sini di fusion zone ini mau menjadi padat atau mengeras. Jadi memang benar-benar kita harus memperhatikan ruang kerja kita juga supaya hasil pengelasannya juga
maksimal dan baik. Nah, penyebabnya kontaminasi zat asing atau kotoran, gas dari atmosfer udara luar, atau oksidasi tingkat tinggi. Terlalu banyak oksigen menyebabkan ini. Jadi tekanan oksigen ditinggikan, lajunya juga tinggi sehingga menyebabkan porositas. Lalu ada kontaminasi gas atmosfer udara luar, ya kan, yang bawa debu atau segala macam. Lalu ada kontaminasi zat asing atau kotoran itu sendiri. Oke, dari 4 ini tadi sudah saya jelaskan satu persatu ya. Ini cacat lasnya yang biasa terjadi di las asetilin. Selanjutnya kita masuk ke diagnostik kegagalan metalurgi, retak termal ya. Tadi kita lebih membahas terkait cacatnya yang berupa undercutting, porositas. Nah, di sini kita membahas terkait ini teman-teman, cracknya ini teman-teman. Nah, longitudinal crack, mekanismenya retak panas terjadi saat transisi fase dari cair ke padat akibat penyusutan thermal yang ditarik tegangan. Nah, retak dingin terjadi setelah logam beku sepenuhnya. Retak panas terjadi saat transisi fase cair ke padat. Jadi setelah melakukan pengelasan ini teman-teman. Nah, transisi dari cair ke padat, kan logam yang cair tadi, elektroda yang cair akan mengeras teman-teman menjadi padat. Nah, bisa timbul retak panas ini akibat penyusutan thermal yang ditarik tegangan. Contoh misalnya teman-teman di sini mengelas nggak pakai cekam misalnya dipegangi oleh tang, di sini tang, terus temen-temennya megang tang, kan nggak stabil teman-teman jadinya, ya kan. Waktu mengelas di sini ada tarikan, di sini ada tarikan, sehingga menyebabkan apa yang disebut longitudinal crack ini tadi teman-teman. Yang dimulai semuanya juga dimulai daripada inisiasi crack itu sendiri. Nah, retak dingin pun juga bisa teman-teman terjadi setelah logam menjadi padat sepenuhnya, itu juga bisa teman-teman. Karena apa tadi? Ya, adanya pendinginan cepat. Termasuk ini alasannya juga ada crater crack ini tadi, pendinginan cepat. Nah, yang kedua crater crack, penyebabnya apa? Mengangkat torch secara tiba-tiba di akhir jalur tanpa mengisi kawah penyusutan dengan logam cair sepenuhnya. Nah, itu tadi teman-teman. Kenapa? Memang kalau melakukan pengelasan itu di bagian sudut akhir harus dilakukan penekanan sedikit atau penambahan elektroda lagi teman-teman untuk mengisi ini tadi. Ketika ini nggak diisi teman-teman, resikonya apa? Terjadi crater crack. Dan walaupun nggak ada crater cracknya pun, hasil yang terlihat juga akan sangat jelek. Yang kedua juga tidak akan sekuat seperti yang sebelumnya pengelasan ini. Solusi tekniknya bagaimana? Balikkan arah pergerakan torch sedikit ke belakang pada akhir jalur untuk menambah volume pengisi pada fusion zone ini. Kenapa? Makanya saya bilang tadi perlunya ada penekanan teman-teman ke daerah sini. Plus ditambahkan dengan elektroda tadi supaya untuk mengisi kekosongan ini dan juga agar meminimalisir terjadinya crater crack. Oke. Ini tadi udah cacat-cacat yang kita bahas ya, cacat pengelasan pada las oksiasetilin atau las karbit ini tadi. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip pemotongan logam. Ini saya bahas terkait gimana sih asetilin itu dibuat untuk motong, ya kan? Syaratnya apa? Yang pertama, titik leleh logam harus lebih tinggi dari suhu api oksigen. Ya kan? Kita kan las oksiasetilin ini menggunakan oksigen dengan tekanannya juga akan tinggi kan gitu teman-teman. Untuk memotong kan yang diperlukan kan nyala api yang oksidasi teman-teman, pemotongan ya kan. Jadi kan tekanannya lebih tinggi daripada oksigen daripada asetilin, sehingga oksigennya lebih besar, bukan rasionya 1:1, bahkan bisa 2:1, 3:1 teman, untuk memotong ya kan. Nah syarat awalnya apa ya, materialnya titik lelehnya harus lebih tinggi daripada suhunya lah api oksigen ini teman, harus di sini. Nah, titik lelehnya, nah ini di garis ini teman-teman.
Yang kedua, oksida yang terbentuk harus cair agar mudah tertiup angin oksigen. Nah, oksida yang terbentuk ini daripada elektroda teman-teman, itu memang harus cair sehingga dapat didorong oleh oksigen, tekanan oksigen berlebih sehingga dia akan meleleh. Ketika meleleh itu yang disebut dengan zona potong eksotermis. Yang ketiga, logam tidak boleh terlalu cepat menghantarkan panas. Ketika logam terlalu cepat menghantarkan panas, berarti logikanya logam tersebut bisa dikatakan, ya kan, memiliki konduktivitas yang tinggi dan juga mungkin daripada dimensinya yang terlalu tipis. Nah, makanya kenapa biasanya ketika kita memotong logam yang tipis kita nggak perlu pakai oksiasitilin teman-teman, pakai gerenda aja cukup. Tapi ketika memang dimensinya tebal, kan peruntukannya memang untuk dimensi yang tebal, itu harus dilakukan menggunakan reaksi eksotermis daripada pemotongan logam menggunakan oksiasitilin. Sekarang logikanya ketika teman-teman motong plat tebal pakai gerenda, mau habis berapa banyak mata gerendanya, itu bahkan belum tentu kuat teman-teman, karena saking tebalnya dimensi daripada logamnya. Jadi di sini suhu nyala oksigen itu merupakan fungsi daripada preheating pada materialnya, menaikkan suhu awal menyentuh titik nyala, mengusir karat pelindung dan membentuk selubung agar jet oksigen tidak terkontaminasi dengan udara luar. Jadi memang harus benar-benar lurus gini teman-teman. Nah, lalu ada prosesnya, pemotongannya. Di sini ada proses fisika kimiawi di zona potong eksotermis ini teman-teman. Pemotongan bukan mencairkan logam, melainkan memisahkan melalui reaksi oksidasi ekstrim dengan jet oksigen murni. Adapun persamaannya adalah 3 Fe atau 3 besi ditambahkan dengan 2 O2 atau 2 oksigen menjadi Fe3O4 plus panas besar yang merupakan panas eksotermis. Jadi ini persamaan kurang lebihnya teman-teman. Jadi nanti mungkin ketika teman-teman mau skripsi membahas terkait pengelasan, mungkin las oksiasitilin, ya kan, ini ada proses fisika kimia untuk memotong sebuah plat tebal, ya. Persamaannya ini bisa digunakan, nanti bisa jadi landasan teori teman-teman. Kira-kira nanti juga pasti ada perkembangannya reaksi berikutnya ketika logam benar-benar terpotong penuh, ya kan. Cuman dasar teorinya persamaan dari sini teman-teman. Jangan khawatir, nanti PPT ini akan saya berikan ke mahasiswa-mahasiswa, ke teman-teman, supaya teman-teman juga bisa baca lagi, bisa belajar lagi, agar apa yang disampaikan itu bisa diingat terus dan dimengerti. Bukan dihafal teman-teman, melainkan dimengerti. Selanjutnya, nah ini ada matriks sintesis parameter material. Di sini jenis logamnya ada baja karbon, baja paduan, besi tuang, aluminium, perunggu, dan kuningan. Nah, ini kita melihat parameter material ya, jenis materialnya, sehingga kita bisa menentukan profil jenis nyala apinya, kebutuhan fluxnya, dan logam pengisinya atau elektrodanya. Untuk baja karbon sendiri yang digunakan biasanya adalah nyala netral. Kebutuhan fluxnya biasanya itu dia tidak memerlukan flux apa-apa. Nah, logam pengisinya berupa baja karbon juga teman-teman. Kalau teman-teman pakai tembaga, kuningan juga nggak akan bisa teman-teman, kan begitu. Yang kedua ada baja paduan, nyalanya juga netral. Nah, kebutuhan fluxnya apa teman-teman? Boras. Kenapa kok yang karbon ini tanpa flux, yang paduan memerlukan boras? Karena baja paduan ini ada paduan lain teman-teman, ada unsur lain, unsur kimia lain, mungkin seperti IC4140, dia magnesiumnya sedikit lebih banyak, kan begitu teman-teman, sehingga memang diperlukan boraks ini tadi. Logam pengisinya juga baja paduan, bisa juga pakai baja karbon teman-teman. Cuman nanti ketika diuji
material, maka di bagian pengelasan nggak akan sama dengan baja paduan, sehingga alangkah lebih baiknya jika baja paduan logam pengisinya juga baja paduan. Yang ketiga ada besi tuang. Di sini besi tuang ini atau besi cor itu bisa pakai nyala netral atau oksidasi ringan teman-teman, ya kan. Nah, kenapa kok nyala netral oksidasi ringan? Karena memang unsur karbon dari besi cor, besi tuang ini lebih besar daripada baja teman-teman, sehingga memang dia sangat amat keras dan getas begitu. Nah, kebutuhan fluxnya boraks. Nah, di sini logam pengisinya bisa ferronikel atau low carbon atau baja low carbon. Yang keempat ada aluminium. Nah, ini nyala karburasi ringan teman-teman, karena aluminium juga dibandingkan dengan baja itu kan berbeda teman-teman. Dia memang logam non ferro yang aplikasinya memang sangat untuk komponen ringan kan begitu. Di sini membutuhkan flux borak plus garam atau NaCl. Nah, logam pengisinya juga harus aluminium teman-teman, jangan salah. Ketika nyala oksidasi yang digunakan, maka aluminium ini bisa pecah teman-teman. Enggak malah jadi, malah menjadi sebuah kegagalan pengelasan, kegagalan proses. Yang kelima ada perunggu. Yang digunakan adalah nyala karburasi, kebutuhan fluxnya adalah boraks, dan logam pengisinya tetap dia menggunakan perunggu. Yang terakhir ada kuningan teman-teman. Kuningan itu kalau teman-teman belajar video saya yang ini, tembaga dan aluminium, dan juga di kelas sempat berbicara terkait tersebut. Nah, ini merupakan campuran dari apa teman? Tembaga dan seng, menjadi kuningan. Nyala yang dibutuhkan adalah oksidasi teman-teman. Kebutuhan fluxnya boraks, karena logam pengisinya juga karena kuningan. Nah, biasanya kuningan ini teman-teman itu biasanya untuk melepas daripada pen. Nah, tahu pen kan? Pen biasanya kalau teman-teman pernah bengkel atau ke bengkel, teman-teman juga pernah melihat blok silinder itu di bagian metal duduknya itu, di situ kan ada pen. Gimana cara melepasnya? Kan nggak mungkin kita melukai dengan dengan tang, sehingga nanti permukaannya akan luka, kan seperti itu. Nah, salah satunya caranya adalah menggunakan las kuningan ini. Dilas lalu menunggu kering. Ketika kering kita bisa angkat, bisa cabut dengan simpel. Setelah itu dilakukan pemanasan lagi agar kuningan tadi lepas daripada pennya itu tadi. Jadi kita nggak perlu merusak permukaan daripada pen itu tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi kinerja OAW, oxy-acetylene welding, dalam rekayasa manufaktur. Nah, di sini keunggulannya, dia fleksibilitas operasional, portabilitas absolut tanpa jaringan listrik. Jadi bawa kemana-mana, yang penting teman-teman ada tabung, tidak perlu listrik juga bisa, karena memang medianya bukan listrik yang digunakan. Karena medianya yang digunakan adalah gas asetilin yang didukung dengan gas oksigen. Yang kedua, manipulasi presisi, kendali independen antara input kalor api dan laju filler, optimal untuk sheet metal yang tipis. Yang kedua ada kelemahan. Di sini produktivitas rendah, kecepatan deposit material lambat dibandingkan las listrik, ya kan? Kalau las listrik kan tentunya memang lebih cepat teman-teman daripada las oxy-acetylene atau karbit ini teman-teman. Karena apa? Karena kita bukan memanaskan daripada elektrodanya, gitu loh. Tapi kita juga memanaskan daripada benda kerjanya. Dan apabila terlalu cepat maka akan timbul cacat berupa apa teman-teman? Ini tadi, ya kan? Lack of fusion atau penetrasi yang kurang sempurna. Oke,
Resiko ketiga, potensi bahaya fatal dari gas bertekanan jika flashback arrester gagal. Nah, itu tadi teman-teman resikonya. Kalau flashback arrester memang sudah rusak, itu bisa terjadi ledakan teman-teman. Makanya bahayanya itu kalau pakai las oksid asetilin ini. Karena dia pakai gas hidrokarbon teman-teman, bukan listrik, bahaya. Jadi maka kenapa kalau teman-teman nanti ketika melakukan praktek harus benar-benar dijaga ketat daripada selangnya, regulatornya, tabungnya, tekanan gas yang dimasukkan, laju aliran gasnya, lalu ada proses SUP-nya menyalakan dan mematikan daripada las oksiasetil ini memang benar-benar harus diperhatikan teman-teman. Karena ya itu tadi, untuk menghindari daripada ledakan secara spontan. Yang ketiga, inefisiensi termal, laju difusi panas lambat menciptakan daerah pengaruh panas HAZ yang meluas. Nah, ini aplikasi OAW terapan dan studi kasus pemeliharaan. Di sini dominasi aplikasi industrial, reparasi komponen otomotif klasik ya teman-teman. Kalau yang butuh presisi tinggi tentunya nggak akan menggunakan ini teman-teman. Tapi kalau ini tuh reparasi komponen itu biasanya teman-teman, kalau sepengalaman saya, setahu saya itu biasanya untuk tambal sulam teman-teman. Tambal sulam apa? Terkait apa? Yaitu bodi mobil teman-teman. Apalagi mobil yang lama-lama yang jadul, contoh seperti hardtop atau Land Cruiser tahun 1980, 1981. Biasanya kan mobil-mobil lama itu memang sudah banyak yang terkorosi, akhirnya berlubang. Lah, salah satu caranya menggunakan adalah las oksiasetilin atau las karbit. Pemeliharaan sistem pipa pendingin HVAC, nah, ini juga bisa teman-teman. Karena biasanya pipa pendingin itu kan dari tembaga, maka cocok menggunakan sistem pengelasan daripada las oksiasetilin. Yang ketiga, pemotongan thermal, oksigen cutting, membelah baja lewat reaksi eksotermik tadi ya teman-teman. Jadi memang kalau memotong baja di pabrik, saya dulu juga pernah berpengalaman di pabrik, dulu juga melakukan pemotongan ketika tebal sekali yang menggunakan yang namanya oksiasetilin. Jadi banyak sekali aplikasi OAW ini teman-teman yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi harus banyak pertimbangan lagi karena resikonya besar dan juga waktu yang dilakukan itu juga lama biasanya teman-teman daripada las listrik. Ya kita harus mempertimbangkan dengan saksama sesuai dengan SOP daripada perusahaan itu. Nah, ini ada studi kasus pipa petrokimia. Kendalanya akses sempit, dilarang ada sumber listrik, bahaya percikan api atau arc flash. Solusinya ya OAW teman-teman. Kan nggak bisa kita pakai SMAW gitu, ada percikan, apalagi ada pakai listriknya kan begitu. Menerapkan teknik brushing nyala oksidasi yang terkontrol. Nah, mekanismenya memanfaatkan capillary action cairan perunggu menyegel celah tanpa meleburkan pipa daripada tembaga. Itu teman-teman. Jadi enaknya kenapa di sini? Ketika memang ada sebuah kasus yang tidak mengizinkan penggunaan listrik dan listrik itu sendiri berbahaya, maka kita dapat mengaplikasikan pengelasan yang dinamakan oksiasetilin welding atau las karbit. Nah, yang terakhir ini teman-teman, sebagai welding ya atau welder as an engineer, yang perlu diperhatikan adalah kendali termokimiawi. Kualitas absolut ditentukan di ujung torch, presisi rasio antara oksigen dan asetilin. Secara langsung mengendalikan reaksi oksidasi reduksi atau netralitas pada genangan lelehan logam atau lelehan daripada elektroda dan juga benda kerja. Yang kedua, kinetika vektor presisi, sudut elevasi, orientasi melintang, dan pola ayunan mendikte penetrasi fluida cair melawan gaya gravitasi dan tegangan permukaan material. Yang ketiga, diagnostik berbasis gejala. Di sini
cacat las bukan sekedar kegagalan mekanis loh teman-teman, melainkan rekam jejak visual dari ketidakseimbangan parameter. Jadi ketika adanya cacat las kita bisa menganalisis teman-teman. Kenapa kira-kira kok terjadi cacat las? Apakah parameter salah? Apakah parameter yang tadi itu kurang optimal? Itu juga sangat berpengaruh pada cacat pengelasan teman-teman. Kan parameter-parameter tadi ada sambungan pengelasan, ya kan, ada sudut daripada torch tadi atau posisi pengelasan, lalu ada laju pengelasan atau kecepatan pengelasan, dan ada juga nyala api yang diatur dari mana teman-teman, tekanan gasnya begitu. Dan kita memang harus mengkalibrasi ulang sesuai dengan kebutuhan daripada benda kerjanya. Sehingga dapat kita simpulkan, pengelasan oksiasetilen adalah demonstrasi nyata dari aplikasi praktis teknik mesin mengubah gas volatil menjadi instrumen konstruksi berpresisi tinggi. Cuman apabila dibandingkan dengan las listrik, memang dari segi presisinya kalau las oksiasetilen memang masih tertinggal jauh. Oke, sampai situ dulu kira-kira dari teman-teman ini mungkin sudah paham ya, karena kita sudah dari pertemuan yang pertama sudah melakukan 2 pertemuan dengan video yang saat ini saya buat, ya kan. Teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ini PPT-nya nanti juga akan saya berikan. Nanti mungkin dari teman-teman ketika mau bertanya juga diperbolehkan. Bertanya secara langsung di kampus boleh, di chat juga boleh. Sehingga pengertian-pengertian ini tadi itu teman-teman bisa lakukan dengan maksimal ketika nanti evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester dilakukan. Nah, selanjutnya teman-teman, sebelum kita akhiri, mungkin saya akan membuka contoh soal ya. Contoh kuis. Nah, di sini apakah teman-teman terlihat di sini? Ya kan? Di sini mengapa tabung asetilin C2H2 dilarang dioperasikan dalam posisi terbaring atau horizontal? Apa tadi teman-teman alasannya kira-kira? Karena untuk apa? Mencegah keluarnya pelarut aseton cair dari katup sesuai dengan slide ini teman-teman. Betul ya? Larangan terbaring untuk apa? Ya kan? Jadi kita pilih yang A. Benar teman-teman, asetilen disimpan terlarut dalam aseton di dalam tabung berpori. Posisi tidur dapat menyebabkan aseton cair ikut keluar dan merusak sistem pembakaran. Selanjutnya kita bahas kurang lebihnya 2 soal saja ya. Nanti mungkin teman-teman kalau ingin bertanya untuk soal berikutnya, penasaran dengan soal berikutnya, teman-teman bisa ngechat ke saya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk soal nomor 2 di sini. Jenis nyala api manakah yang dihasilkan jika rasio volume gas oksigen O2 dan asetilin C2H2 diatur seimbang atau perbandingan rasionya 1:1 dan merupakan pilihan utama untuk mengelas baja karbon? Yang mana teman-teman? Apakah ada nyala plasma teman-teman kira-kira? Tidak ada ya. Yang ada netral, oksidasi, dan karburasi. Coba kita lihat lagi PPT-nya teman-teman. Nah, kita cari dulu mana tadi. Nah, ini teman-teman. Nyala karburasi. Asetilin berlebih, aplikasinya hard facing, pemanasan material, pengelasan aluminium. Nyala netral. Nah, ini teman-teman sudah ada rasio O2 dan C2H2 antara oksigen dan asetilin itu 1:1. Sudah ketemu ya teman-teman. Jadi kita balik lagi. Jenis nyala api manakah yang rasionya 1:1? Yang mana teman-teman? Nyala netral. Nah, jawabannya benar teman-teman. Nyala netral memberikan hasil pembakaran paling stabil tanpa mengubah komposisi kimia logam induk. Ideal untuk baja karbon dan besi tuang atau besi cor. Oke. Sudah ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau tahu kelanjutan daripada soalnya, mungkin teman-teman bisa menemui saya di lab kampus. Bisa teman-teman ngechat kalau mau tahu kelanjutan daripada soalnya, kita bisa bahas bersama-sama. Untuk
materi kali ini kita sudahi dulu. Mengingat juga mungkin teman-teman nanti apabila saya ngoceh sendiri terlalu lama juga akan mengantuk ya teman-teman. Kita akhiri saja. Mohon dari teman-teman nanti apabila kurang mengerti tanyakan, karena saya sebagai pengajar di sini harus memberikan pengertian yang sejelas-jelasnya pada kalian. Ketika kalian nggak paham, percuma saya menjadi pengajar, kan begitu. Ada beban moral tersendiri bagi saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon dari teman-teman bantu saya untuk menyebarkan materi ini ke teman-teman lain supaya memang teman-teman yang lain juga bisa belajar terkait pengelasan dari las oksiasetilin atau las karbit. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa like and subscribe. See you.